dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja,
Engkau raja, murni puja, engkau raja mulia. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya. Haleluya. Ya. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan. Berkati. Mari kita belajar. Terima kasih untuk sahabat 7 Indonesia. Ya. Coba jelaskan dulu, apa itu sahabat 7? Saya itu pengen tahu juga, seseorang di situ banyak yang ingin tanya, apa itu sahabat 7? Bisa dijelaskan dulu nggak ya? Sebelum kita belajar lebih jauh. Kenapa pakai sahabat 7? Siapa bisa menjelaskan? Ya, bisa sekali. Iya, oke. Apa Supaya sahabat tahu ya. Indonesia? Ya, baik. Ya, Pak Giri, silakan. Bapak Pendeta Giri sama tim Karena Bang, yang silakan. banyak yang tanya ke saya, Sebagai tapi saya nggak bisa jawab. Iya. Iya, betul. Ya, Takut terima kasih salah. banyak. Ya, puji Ya, Tuhan. Pak Hendra, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta Daniel. Sama-sama. Ya, sahabat 7 Indonesia ini adalah berangkat dari visi bahwa kita mau grup ini, komunitas ini, pelayanan ini menjadi membawa orang, setiap orang untuk menjadi sahabat bagi Kristus Yesus. Jadi itu sebabnya acara kita hari ini kita kasih tema menjadi sahabat Kristus, karena kita rindu supaya Indonesia kita akan perdamaikan dengan Tuhan menjadi sahabat Kristus. 7 itu berbicara tentang angka yang sempurna. Jadi pelayanan ini Tuhan tidak sempurna. Oh, begitu. Ya. Wah, Terima semua yang ada hari ini, ya sama-sama kita ambil beban untuk membawa setiap orang menjadi sahabat Kristus. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel. Sama-sama. Yang pertama saya minta maaf pada sahabat 7 Indonesia karena waktunya ini tertunda sampai 3 kali baru jadi hari ini. Saya minta maaf. Tapi terima kasih kepada semua saudara di komunitas sahabat 7 Indonesia boleh mengampuni saya, memaafkan saya untuk kesalahan ini. Baik, kita mau belajar. Saudara, ya dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya itu ada 4 tingkat ya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 12 jelas. Tingkat pertama ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil keputusan untuk bertobat, itu tingkat pertama, kita ini anak. Nah, jangan bangga dulu walaupun kita disebut anak. Sebab masih ada proses yang kedua. Ternyata menjadi anak itu enggak ada yang kita bisa banggakan. Kita buka sekarang Galatia 4 ayat 1 mulai. Anak itu sebetulnya siapa? Jangan bangga dulu. Walaupun kita adalah anak-anak Tuhan. Kita lihat Galatia 4. Ya, kita harus tahu konsep ini. Anak memang hebat jadi anak Tuhan. Hebat jadi anak presiden. Hebat jadi anak Raja Brunei. Hebat ya. Tapi tunggu dulu, lihat Galatia 4. Oke. Mana mulai ayat 1. Ya. Yang dimaksud ialah, ya, perhatikan ini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik itu bahasa Melayu campur Arab ya. Artinya masih anak-anak, remaja pun belum. Ya, bahasa asingnya pubertas. Ya, bahasa Jawanya saya kok jadi lupa. Sebentar, Mas, pancaroba bahasa Indonesianya, perubahan hidup. Nah, dengar, sedikit pun walaupun dia ahli waris,
Tapi kalau masih anak-anak, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Nah, ini keren. Ada dua kalimat penting di ayat ini. Satu, ahli waris. Dua, Tuhan dari segala sesuatu. Ini kan keren. Ahli waris dan Tuhan segala sesuatu. Tapi kalau ahli waris dan Tuhan dari segala sesuatu milik orang tuanya ini, dan orang itu masih anak-anak, maka dia tidak lebih dari seorang hamba. Ayat 2. Ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapa. Demikian juga kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa, belum mature, ya, belum melewati masa pubertas, maka kita pun takluk kepada roh-roh dunia. TSI-nya Filipus, nah cepatnya mulai ayat 1 TSI-nya. Nah ini loh saudara, jadi kalau saudara dan saya masih di tingkat pertama, yaitu berstatus anak, dan walaupun kita ini anak-anak raja segala raja, tapi kalau kita masih anak-anak, kita nggak lebih seorang hamba. Ibaratnya begini, ketika seorang ayah membuat surat wasiat, lalu meninggal sebelum anaknya dewasa, ini jelasnya kalau TSI, maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak. Wah, lebih celaka ini. Meskipun secara hukum, secara de jure, dia memiliki seluruh warisan ayahnya. Nah ini, maka itu kalau saudara punya aplikasi Sabda, ini menolong sekali untuk bisa mengerti banyak terjemahan. Saya baca lagi ya. Ibaratnya begini, yang baru gabung Galatia 4 ayat 1. Ketika seorang ayah membuat surat wasiat, lalu meninggal sebelum anaknya dewasa, maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak. Meskipun secara hukum dia memiliki seluruh warisan ayahnya. Ayat 2. Ayat 2. Lagi sekali jangan bangga kalau sudah masih disebut anak. Karena selama anak itu belum mencapai umur yang ditentukan oleh ayahnya dalam surat wasiat, dia harus taat kepada para pengawas, pengasuh, ya, babysitter kalau istilah sekarang, yang ditugaskan untuk menangani segala keperluannya. Masih anak, walaupun ahli waris dan tuan. Ayat 3, masih TSI. Ayat 3. Maka itu kalau di Indonesia ada komunitas yang luar biasa, Sahabat 7 Kristus. Wah, itu luar biasa. Mari semua kita mencapai tingkat yang ketiga. Karena sahabat itu baru tingkat yang ketiga. Di tingkat keempat ada lagi. Begitu juga dengan kita. Selama kita belum dewasa secara rohani, kita perlu hukum Taurat yang berfungsi seperti pengawas. Karena kita masih diperbudak oleh para penguasa gelap yang memerintah dunia ini. Wah, keren ya terjemahan TSI ini. Nah, begini saudara. Kemarin setelah seminar, ya, ada seorang bertanya kepada saya dengan menggebu-gebu. Dia bilang begini, kenapa Tuhan kita tidak konsisten? Jangan lama, salah bunuh, salah perjanjian lama. Dan Papa kita baru itu jembatannya ada di ayat 1 Korintus 6 ayat 12. Coba bukakan Filipus 1 Korintus 6 ayat 12. Nanti kita kembali ke Galatia 4 ayat 3-nya itu ya. Nah, tiba-tiba Tuhan itu berubah 180 derajat. Ya, lihat 1 Korintus 6 ayat 12.
Nah, ini jembatannya untuk mengerti. Papa kita di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kenapa beda? Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. TSI-nya, Filipus. TSI-nya. Nah, ada kata nah. Apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja. Saya akan menjawab, ada benarnya. Tetapi ingat, bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun, ini loh. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai kita. Nah, ini jembatannya antara Tuhan di perjanjian lama yang begitu tegas, seperti begitu kejam, dan Tuhan kita di perjanjian baru. Nah, masalahnya anak-anaknya perjanjian lama itu masih anak-anak. Nah, anak-anak itu tidak boleh nggak didisiplin. Ya, kembali lagi ke Galatia 4 ayat 3 yang TSI-nya. Jadi perjanjian lama itu harus tegas Tuhan. Salah, salah. Ada penyakit diberantas sampai sumber penyakitnya itu. Anak-anak harus tegas. Kalau itu racun, nggak boleh kita perlembek, perhalus. Oh, ini cairan, walaupun rasanya manis, tapi jangan dicoba ya, itu nanti bahaya. Enggak. Anak-anak racun, katakan racun. Saya baca TSI-nya Galatia 4 ayat 3. Begitu juga dengan kita. Selama kita belum dewasa secara rohani, kita perlu hukum Taurat yang berfungsi seperti pengawas. Karena kita masih diperbudak oleh para penguasa gelap yang memerintah dunia ini. Nah, dalam hidup sehari-hari, saudara, walaupun dia ini anaknya seorang presiden, ya, contoh Jan Etes, cucunya presiden kita, lucu memang, suka ikut Jokowi, presiden kok mana-mana. Nah, anak itu ditegaskan. Harus ada peraturan, harus tahu. Nah, begitu pula keluarga kita. Kalau kita punya anak masih kecil, masih di bawah 5 tahun, harus ada pengawas, harus ada penjaga, harus ada pengasuh. Dan selalu memberitahu, awas itu lubang, awas itu api, jangan sentuh, itu setrum, awas itu tajam pisau. Betul? Karena masih anak-anak. Tapi setelah kita dewasa, maka Papa memberi hak. Kamu milih. Apa saja boleh. Loh, kok beda? Kenapa di perjanjian lama bilang, jangan, awas, tidak boleh. Pilih sendiri, semuanya boleh. Tapi kita harus berhikmat, jangan bodoh. Jangan kita mau diperbudak, diperhamba, dibelenggu oleh hukum dunia ini. Mengerokok, silakan, di Alkitab memang ada. Tapi kan bodoh kalau sampai terikat rokok. Nah, narkoba, silakan kalau mau. Tapi kan itu menghancurkan. Nah, jadi kita semuanya harus memilih setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi setelah waktunya, kembali ke Galatia 4, ayat 4 sekarang. Ya, Galatia 4, ayat 4. Sampai dikatakan begitu, ada kalimat ini. Jadi ingat yang baru gabung, ada 4 tingkat dalam hidup kita. 1, tingkat anak. Ternyata anak itu nggak beda dengan seorang hamba. Ya, itu ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Yesus lahir. Itu dia. Nah, ayat 5, ayat SI-nya. Namun tepat pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan, dia mengutus anaknya ke dunia ini sesuai dengan rencana Tuhan. Yesus dilahirkan seperti manusia biasa oleh seorang gadis. Dan sejak kelahirannya, dia hidup mentaati seluruh hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus kita kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak, menjadi ahli waris yang dewasa, yang benar. TSI-nya
Dengan demikian, Yesus dipersiapkan untuk bisa menebus dan membebaskan kita yang dulu hidup seperti budak di bawah pengawasan hukum Taurat. Tujuannya agar secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang punya ahli waris dan berhak. Nah, saudara, sedikit nyimpang. Salah satu tradisi Yahudi untuk merubah status hamba walaupun ahli waris supaya sah menjadi ahli waris, maka orang Yahudi punya tata cara ibadah yang berlaku sampai hari ini. Namanya BAR, mitzvah. MITZPHA. Kalau saya salah, maaf penulisan. Apa itu bar mitzvah? Sampai hari ini, keluarga-keluarga Yahudi di seluruh dunia, ketika seorang anak laki mencapai masa puber, usia 13 tahun, maka keluarga Yahudi ini membuat ibadah yang namanya bar mitzvah. Nah, di dalam ibadah bar mitzvah itu anak laki ini sambil memegang Taurat, gulungan Taurat itu dicium, diangkat, ada seorang rabi yang mendoakan. Berarti anak ini sudah mulai berhak untuk menerima hukum Taurat itu. Bukan cuma itu. Yang penting di acara bar mitzvah itu orang tua anak ini mengumumkan kepada semua rekan kerjanya, semua handetolannya, semua ya koleganya, teman, sahabat semuanya, bahwa mulai hari ini ilustrasi saya dengan cepatnya. Mulai hari ini semua tanda tangan anak saya ini itu nilainya sama dengan tanda tangan saya. Jadi dalam urusan bisnis, rekan-rekan nggak usah ragu-ragu. Kalau saya tidak bisa tanda tangan, maka anak saya ini dan haknya sama. Wih, saudara. Jadi upacara bar mitzvah itu keren, nggak main-main. Nah, begitulah saudara dan saya. Ketika tiba waktunya Tuhan anggap kita sudah dewasa, maka surga pun akan buat acara, buat upacara bahwa saudara dan saya berhak menggunakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu Injil Yohanes pasal 15. Masih ingat? Segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wih, itu hebat sekali. Maka itu dalam menyebut nama Yesus. Nggak boleh sembarangan. Kalau situasi kita, posisi kita, tingkatan kita masih anak-anak. Mau nengking dalam nama Yesus sekeras apa? Setan nggak bergeming. Setan nggak bisa nggak mau pergi karena setan tahu, kamu masih anak-anak, kamu masih suka dosa begitu. Setan akan malam meledek kita. Maka itu tidak sembarang orang boleh pakai nama Yesus sebelum dianggap dewasa oleh Bapa di surga. Dan kedewasaan itu ditentukan dalam sikap kita terhadap dosa. Boleh, silakan apa saja boleh. Tapi kamu harus tahu, kamu kan diperbudak. Dan terbukti sampai hari ini tidak ada jenis dosa kalau diikuti oleh manusia yang tidak membelenggu manusia itu. Sekali ngerokok, lanjut. Sekali coba narkoba, lanjut. Sekali coba pornografi, pasti lanjut. Sekali coba seks, nggak akan berhenti. Sekali coba alkohol, akan dikejar terus. Bertobat, saudara. Jadi kedewasaan kita itu ditentukan bukan usia kita. Kepada kita untuk boleh menggunakan namanya. Keren ya, bar mitzvah. Maka itu dalam baru mengerti ya, penggunaan nama Yesus nggak boleh sembarangan. Dari Nabi Reda komen, wah baru hari ini saya mengerti penggunaan nama Yesus. Berarti gereja selama ini ngawur menggunakan nama Yesus. Iya. Nah, kalau masih anak-anak, coba kalau saudara kenal konglomerat di sekitar rumah saudara, kira-kira anaknya konglomerat yang masih umur 7 tahun, terus datangi pengusaha rekan saudara, bilang, Om, saya mau transaksi bisnis. Duh,
Om ini tahu, walaupun ini anak sahabatnya, tapi umurnya, untuk apa kamu masih kecil transaksi bisnis atas nama papamu, walaupun orang ini kenal, nggak akan dianggap. Ayo saudara, mulai hari ini kita belajar mengenal kebenaran ini. Mintalah segala sesuatu dalam nama, akan diberi. Kalau kita sudah diakui dewasa oleh Bapa di surga. Nggak bisa dengan sembarang orang. Keren ya? Oke, saya lanjutkan. Inilah kebenaran yang kita harus miliki. Nah, sekarang Yohanes 15 ayat 15. Nah, ini komunitas yang kita sedang belajar bersama-sama. Yohanes 15 ayat 15. Jadi sahabat Yesus. Nah, kata 7 ternyata ke angka 7 adalah angka sempurna. Baik. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Terima kasih, Bapak. Ini cuma beberapa jam sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani untuk berdoa, lalu ditangkap, lalu diadili dengan tidak adil, lalu disiksa, lalu dibunuh. Hanya berapa jam sebelum dia mengalami proses itu. Dia ngomong begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapak. TSI-nya, Filipus. Bapak, terima kasih. Hari ini kami akan melihat kami itu di tingkat yang mana. Ya. Nah, ini tingkat ketiga, sahabat. Sekarang, aku tidak menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak diberitahu merencana-rencana tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabatku karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan Bapakku kepadaku. Ada komen lagi. Ayo yang sudah dengar bertobat. Malu-maluin kalau asal jeplak, asal buka mulut dalam nama Yesus. Tapi kita masih bayi, masih anak-anak. Setan akan tertawa geli. Lu itu siapa? Bapak lu gua kenal. Lalu itu siapa? Nah, ini kalau setan Betawi ngomongnya begitu. Maaf ya. Jadi ini kita harus tahu betul-betul. Ya, Mas Kalis. Ya. Gimana kabarnya? Senang ya hari Jumat kemarin ketemu. Nah, saudara lihat ini kasih Tuhan itu hebat sekali. Terima kasih. Oke. Kan kapan, kenapa saudara dan saya tiba-tiba berubah status menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Saya beri ilustrasi begini. 1 Korintus 3 ayat 9. Enggak usah dibuka. 1 Korintus 3 ayat 9. Ada firman. Kami, berarti saudara dan saya, adalah kawan sekerja Kristus, partner bisnisnya. Oke, saya beri ilustrasi. Ya, walaupun tidak semua kita itu pebisnis atau orang bisnis, tapi kita tahu sisi bisnis. Saya persingkat. Di dalam sebuah perusahaan besar, dalam sebuah konsorsium besar, di dalam sebuah grup besar, perusahaan apa saja, terserah saudara mau nyebut nama perusahaan apa. Itu paling tidak ada dua kelompok yang kita harus tahu perbedaannya. Satu, partnernya, teman sekerjanya, pemegang sahamnya. Dua, karyawan. Walaupun ada karyawan, betul dari Nabi ada komen lagi. Setelah dianggap dewasa oleh Tuhan, maka kita dijadikan sahabatnya, betul. Dan kita punya hak menggunakan namanya. Hebat sekali ini. Nah, oke. Saya teruskan sekarang ini ya. Saya tanya begini kepada saudara. Tolong jawab dalam hati atau mau nulis silakan. Bagi pengusaha untuk bisa membuka semua cash flow, atau kata cash flow, keuangan perusahaan itu keluar masuknya karyawan. Tolong jawab. Ke partner. Iya, ke partner.
Nggak mungkin karyawan dikasih tahu misal gini, saudara punya karyawan, ya, terus diajak masuk ke kamar saudara kantor, tolong ya, ayo ke sini aku beritahu. Ini loh keuangan perusahaan kita. Kamu tahu nggak modal kita segini? Kamu tahu nggak masuk begini? Ini keluar begini. Kalau ada, berarti bos ini lagi sakit kepala ini. Ngajak karyawannya seperti itu. Nggak mungkin. Karyawan bagian finance, enggak, itu pun bukan, Pak. Enggak mungkin, beda ya. Ini ada yang jawab. Ini ada nama, baru tahu saya ada orang namanya orang biasa. Oke lah, terserah. Karyawan bagian finance, tidak. Walaupun bagian finance, bagian keuangan, tetap ada rahasia. Beda dengan partnernya. Ya, dengar ini. Nah, tadi kan kita sudah baca. Kapan, sejak kapan, dan mengapa Tuhan Yesus mengaku kita sahabatnya. Kalimat yang penting. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan Bapakku kepadaku. Perhatikan, segala sesuatu yang aku telah dengar dari Bapakku. Segala sesuatu yang Bapakku telah sampaikan kepadaku, itu yang aku beritakan kepadamu. Saudara, hanya gara-gara Tuhan Yesus sudah memberitahukan semua yang dia dengar dari Bapaknya, maka dia percayakan kepada kita, sahabatnya, partnernya. Ini dia. Ini rencanaku untuk dunia. Ini bisnisku untuk dunia. Luar biasa. Saya nyimpang dikit. Kalau ada orangnya yang belajar di sini, baik secara Zoom, Instagram, Facebook, dan audio. Karena saya juga pakai audio, saya ngerti. Suami istri yang masih punya rahasia tentang keuangannya masing-masing. Setelah punya rahasia, pasti istri nggak pernah tahu jumlah uang suaminya. Dan suami nggak pernah tahu jumlah uang istrinya. Dengar pertanyaan saya. Maka mereka dua ini partner bisnis atau karyawan? Maaf. Ternyata nggak sedikit di dalam kalangan gereja. Bahkan ada pendeta yang tidak jujur pada pasangannya soal keuangan. Aneh ya, tapi itu nyata. Jadi kalau saudara sebagai suami menyembunyikan jumlah uangmu dan penghasilanmu, sehingga istrimu nggak tahu berapa yang kau simpan, saldomu berapa. Begitu pula istri nggak percaya kepada suaminya, sehingga uangnya disimpan sendiri. Dan saudara masih hubungan seks. Maaf, itu pelacuran. Loh, kok bisa? Karena yang boleh tahu cash flow itu partner. Kalau karyawan tidak boleh tahu cash flow-nya. Ngeri ya? Bertobat. Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini khususnya untuk rekan-rekan saya, para hamba Tuhan, pengkhotbah, pengajar, gembala. Kalau sampai Tuhan Yesus memberitahu kita ini disebut sahabatnya, itu hanya karena dia sudah, saya pakai istilah manusia, sudah terlanjur memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa kepada kita. Berarti hidup Tuhan Yesus dengan kita, sahabatnya, ada rahasia tidak? Saya jawab, Yesus dengan kita, setelah kita baca Yohanes 15 ayat 15, ada rahasia tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ada yang komen dari Surabaya, haleluya, berarti kawin dengan karyawan. Maaf, karena masih disembunyikan. Sekarang kalau Tuhan Yesus ini nggak ada rahasia terhadap kita, betapa banyak sombongnya, berapa banyak suami sombong, istri sombong. Nggak mau buka rahasia keuangannya kepada pasangannya. Bertobat. Nah, rekan-rekan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Sebagai manusianya pasti pernah punya pengalaman mau ngajar kehabisan bahan khotbah. Terus panik, mau bagaimana ini, bagaimana? Saudara, tadi pagi
Ya, kami berangkat dari Jogja berenam satu mobil, terus kami ke Magelang. Nah, di mobil itu ada seorang yang tiba-tiba tanya, karena orang ini baru kenal saya beberapa hari ini. Pertanyaannya begini, Koden, saya kok heran lihat Kodennya. Apanya? Saya tanya. Karena orang ini rumahnya sering nginep hamba-hamba Tuhan. Saya ini berapa kali lo nemenin hamba Tuhan. Itu kalau mau khotbah Minggu, Jumat nggak mau diganggu sampai Sabtu. Karena persiapan khotbah. Oh iya, nah ini berapa hari saya lihat Koden, kok nggak pakai persiapan-persiapan dan tiap hari khotbah. Nah, terus salah seorang anak saya jawab, lah itulah Om bedanya Papa dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Maafkan saya. Karena Desember 75, catat. Jadi hampir 50 tahun yang lalu. Waktu saya di pedalaman Kalimantan Timur, di Kutai Barat, di antara orang-orang Tunjung Dayak Tonyoy, Roh Kudus negur saya waktu saya sedang mempersiapkan khotbah. Oh, saya buka Alkitab, siapkan catatan. Ya zaman itu belum ada handphone. Apalagi di desa itu kami tinggal nggak ada listrik. Tiba-tiba Roh Kudus tegur saya, Daniel, kalau kamu belajar Alkitab, belajar firman hanya untuk khotbah, kamu orang munafik, lu kok bisa? Berarti kamu tidak pernah mengkhotbahi dirimu sendiri. Naya, ini anak saya dari Kutai Barat ikut muncul. Papa baru ngomong soal Kutai Barat, nak, ya di antara orang-orang Tonyoy. Kalau kamu Daniel baca Alkitab, belajar Alkitab hanya untuk khotbah, maka kamu hanya ngotbahi dirimu sendiri. Loh, lah terus bagaimana? Roh Kudus bilang, Papa saya bilang, firman itu harus merubah hidupmu dulu. Firmanku itu hanya untuk hidupmu dulu. Lalu setelah firman itu kamu hidupi, dan hidupmu dikuasai firman, ajarkan ke orang lain. Itu namanya bersaksi. Jadi bukan berkhotbah, bersaksi. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, saya tidak pernah lagi belajar Alkitab hanya untuk khotbah. Tapi tiap hari, saya belajar firman, saya merenungkan firman untuk hidup saya sehari-hari. Nah, saudara, maaf ya kalau saya katakan kalimat ini. Seandainya ada yang minta, satu hari 10 kali saya ngajar. Maaf, istri saya boleh tanya, kalau saudara ketemu, tanya anak-anak saya kenal. Saya tidak pernah bergumul, nggak pernah berjuang untuk mempersiapkan bahan 10 khotbah sehari itu, enggak. Maka itu saya kalau ngajar nggak pernah ketegang, kayak apa ya, pokoknya rileks. Sebab yang saya sampaikan, itu saya sudah alami. Jadi enak. Jadi mau misalnya, belum ada sih sampai ini saya juga mau. Maksimal selama saya jadi hamba Tuhan, pernah saya sehari itu khotbah 6 kali. Itu pernah. Tapi jarang sekali. Nah, kenapa saya nggak pernah kesulitan? Satu, karena firman itu menghidupi saya dan saya menghidupi firman. Nah, yang kedua ini, Yohanes 15 ayat 15. Kalau Tuhan Yesus mengangkat kita jadi sahabatnya, lalu satu-satunya penyebab kita diangkat jadi sahabatnya adalah karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Maaf saya tanya, masa sih kita akan kehabisan bahan khotbah? Kalau Tuhan Yesus mengakui kita sahabatnya, itu sudah memberitahukan segala firman yang dia dengar dari Bapaknya. Jadi saudara dan saya nggak akan kekurangan bahan ngajar. Karena yang pertama ingat, kita alami firman itu. Jadi otomatis keluar. Sama istilahnya, kebetulan. Nih, tadi saya nyiapkan teh panas yang sudah habis. Kalau hidup kita seperti cangkir ini,
isinya kopi. Hidup kita, para sahabat Yesus, itu isinya firman. Mau ditonjok, mau dicekek, mau diapakan, yang keluar pasti firman. Karena firman itu penuh di hidup kita. Karena dia sudah memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kita, segala sesuatu yang dia dengar dari Bapaknya. Oh, ada yang komen. Yang ketiga, kenapa saya bisa gampang menyampaikan firman? Ini ada komen. Karena membagi firman-Nya bukan untuk cari duit. Awas kamu. Jadi sampaikan. Jadi kalau saya ngajar, maaf, bukan teori. Bukan karena buku, bukan. Itu bedanya. Maka itu ayo saudara. Kita siap belajar ya Kalis? Ayo. Maka itu saudara. Jadi sahabat Yesus itu luar biasa. Banyak. Bukan banyak. Segala rahasia dari Bapa di surga disampaikan kepada kita sahabat. Wih, itu luar biasa. Kembali ke rekan kerja. Oke. Oh, dari Nabi ada komen. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Betul. Makasih, Ojun dari Nabi Eri. Tuhan tidak bilang kita jadi pengkhotbahnya, jadi saksinya. Harus menyaksikan apa yang kita alami. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 9. Saudara, ada perbedaan kami dan kamu. Nah, ini kita harus tahu perbedaannya. Siapa kami, siapa kamu. Itu dia. Oke ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Titik, koma. Kamu adalah ladang Tuhan. Bangunan Tuhan. Oke, kita bongkar. Cepat catat. Ya, cepat catat. Apa nulis? TSI-nya ya. Karena kami sama-sama pelayan Tuhan, dan kalian ibarat tanaman di ladang Tuhan, kalian masing-masing juga merupakan batu dalam rumah Tuhan yang sekarang bangun untuk menjadi tempat tinggalnya. Oke. Saya bahas sebagai terjemahan baru dulu. Kami itu siapa di ayat 9 ini? Kami adalah kawan sekerja Kristus. Tolong jawab, mana kok belum ada? Kaminya siapa di sini? Kami. Ayo nulis. Ada? Saya tunggu. Belum ada yang nulis. Di Zoom, Facebook. Kami sahabat 7 Indonesia, Pak. Ya, sahabat 7 Indonesia. Kaminya itu saudara dan saya ya. Yang menjadi sahabat amen. Yesus. Nah, lalu lihat. Ada yang kedua. Kamu. Nah, kamunya itu siapa? Kenapa ini kok begini? Lawan bicara kita. Karyawan. Bukan. Karyawan. Kamu itu adalah orang-orang di luar kita yang harus kita selamatkan, harus kita jangkau untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Maka itu dibilang kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Betul, dari Nabi ini jiwa-jiwa itu. Nah, kami adalah kawan sekerja Kristus. Ya, kami adalah kawan sekerja Kristus. Sebentar. Ini kenapa kok ada gangguan, saya tidak tahu. Oke, apa ini? Bentar ya, sebentar. Kepencet apa saya tidak tahu ini. Oke lah. Jadi, sebagai sahabat Yesus, saudara dan saya punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk apa, saudara? Untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus menyelesaikan proyek besar yang sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberi perintah. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan sekalian bangsa itu muridku. Nah, ini proyek besar yang sampai hari ini belum selesai proyek ini.
Bayangkan 2000 tahun kita tiap bulan terima gaji. Tapi kerjaan nggak selesai-selesai. Sedih hati Tuhan. Jadi sahabat Kristus, jangan merasa bangga. Oh ya aku sahabatnya Yesus. Oh ya aku sahabatnya Yesus. Jangan. Besok hari Senin akan banyak kejutan terjadi. Karena presiden terpilih dan wakilnya mulai menentukan siapa nanti jadi sahabat-sahabatnya sebagai menteri-menteri. Wah ini seru ini saudara. Dalam istilah pemerintahan kita, hari-hari seperti ini banyak orang yang was-was. Tunggu ditelepon oleh presiden terpilih. Ngerti kenapa tunggu telepon? Mau dikasih proyek. Mau dikasih tugas. Nah, saudara, kalau saudara dan saya berani menerima, kamu adalah sahabatku, bukan hambaku. Maka seharusnya saudara dan saya siap-siap untuk menerima tanggung jawab. Jangan cuma enak-enak jadi sahabat Yesus terus sombong lagi. Awas, guru kita nggak pernah sombong. Jangan sampai murid-muridnya lebih sombong. Ya, Yesus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, nggak pernah sombong. Jangan kita sombong. Nah, jadi kalau saudara berkata, aku mau jadi sahabat Yesus, hal pertama yang kita harus tahu adalah, Tuhan, aku dapat proyek apa, aku dapat kerjaan apa, dan di mana. Ini mau jadi berubah lagi, saya ini bingung lihat. Maaf, saudara. Maaf yang Instagram ya, saya nggak tahu kenapa ini bisa berubah sendiri. Nggak tahu kenapa ini. Saya keluar dulu, terus masuk lagi. Nggak bisa juga. Ya Steve, puji Tuhan. Maaf ini ya, yang Instagram. Saya nggak tahu kenapa ini kok berubah. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya ulangi lagi bagian ini. Jadi kalau saudara dan saya mengaku, wih terima kasih Tuhan, aku jadi sahabatmu. Puji Tuhan. Tapi harus disiapkan. Saudara dan saya dipercaya proyek yang mana untuk kita kerjakan. Ayo, betul, ayo kita semuanya berusaha untuk tahu kebenaran ini. Dari Surabaya ada komen. Kalau dibayangkan, misalnya salah satu dari kita besok dapat telepon dari presiden. Kira-kira berani tanya enggak? Saya dapat gaji berapa? Sampai 10% enggak? Ya, enggak mungkin kita tanya. Ya, dari Samarinda. Makanya kita teleponnya jangan dimatiin dan selalu standby untuk selalu bisa terhubung dengan Tuhan Yesus. Setuju? Ya, tunggu. Sahabat-sahabat Yesus akan dapat proyek, akan dapat tugas sebagai sahabatnya. Seperti presiden terpilih sedang mencari sahabat pemerintahan, yaitu para menteri. Begitu, ayo hari ini kita menyiapkan diri untuk itu. Nah, sebelum saya kembali ke sahabat Yesus, tingkat keempat, kita harus tahu, tingkat keempat. Ternyata setelah sekian waktu kita dipercaya jadi sahabatnya. Maka tingkat keempat ini yang paling tinggi. Menjadi mempelai Kristus. Saya ulangi. Ada 4 tingkatan dalam hidup kita. Sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga. Yang pertama adalah hamba. Anak. Kita ini anak. Tapi anak itu tidak lebih dari hamba. Ya, saya suka belajar. Yang kedua, itu jadi anak, jadi hamba, dari anak ke hamba. Yang ketiga itu sahabat, kita baru belajar. Nah yang keempat ini menjadi mempelai Yesus. Nah saudara, kalau kita sudah sampai jadi sahabat Yesus, jangan puas di posisi itu. Ayo kita kejar lagi untuk menjadi mempelai Kristus.
Kita buka 1 Korintus 11 ayat 2. Betul, Steve. Ya, ini anak saya bilang, ya, ayo kita betul-betul menjadi sahabat Tuhan sehingga nggak perlu panik kalau mau ngajar. Oh, ini cucu saya, mamanya komen. Daryl anak umur 10 tahun aja suka banget dengar khotbah opanya. Puji Tuhan, Daryl, terima kasih. Ya, ini cucu saya umur 10 tahun, rajin dengar khotbah saya. Ya, udah. 1 Korintus, oh, berarti saya salah. 2 Korintus 11 berarti, Filipus. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, maafkan saya. 2 Korintus 11 ayat. Kenapa ada firman ini? Ya, nanti kita baca TSI-nya juga ya. 2 Korintus 11 ayat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi saudara dan saya itu harus disiapkan begitu rupa untuk suatu hari nanti menjadi mempelai Kristus. TSI-nya dapat tanggung jawab sahabat, ya, wih, Pak Agus hebat, mengandalkan semua prosesnya dari dia yang memberi tanggung jawab dalam proyeknya. Amin. Tetapi ini TSI ya, 2 Korintus 11 ayat 2. Tetapi sebelum saya menyampaikan hal itu, perlu saya beritahukan kepada Tuhan, memberitahukan bahwa Tuhan menghendaki saya untuk terus menjaga kalian dengan ketat supaya kalian tetap setia kepada Kristus. Sebab Kristus dan seluruh kesatuan jemaat diumpamakan seperti sepasang calon pengantin. Jadi saya ibarat seorang ayah yang mempertunangkan kalian dengan Kristus. Seperti seorang gadis ditunangkan dengan calon suaminya. Sebagai ayah, saya harus menjaga anak gadis itu supaya tetap setia kepada calon suaminya sampai hari pernikahan. Luar biasa. Nah, sahabat harus setia. Nah, kalau saya pakai terjemahan sederhana Indonesia TS ini, kita menemukan konsep yang gampang sekali. Jadi, seorang sahabat harus setia pada sahabatnya. Walaupun dalam fakta hidup kita sering dengar, bukan? Ada sahabat yang enggak setia. Lalu bahkan ada sahabat yang saling menyakiti. Betul enggak? Saling mengkhianati. Ada. Nah, karena saudara dan saya setelah jadi sahabat Yesus, itu dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Tuhan Yesus, maka yang diminta, maaf, cuma satu. Yang diminta cuma satu, setia. Nah, kalau kita setia dalam persahabatan kita, iya Steve, nggak tahu kenapa ini kok jadi hitam putih, saya bingung juga mau ngetik di mana, nggak tahu ya. Maka kalau saudara dan saya setia, maka kita akan layak disandingkan, didudukkan bersama dengan Yesus. Wah, ini luar biasa, saudara. Kagum sekali. Wih, betul, Adon. Dari anak tingkat pertama, jadi hamba tingkat kedua, jadi sahabat tingkat ketiga, yang terakhir mempelai Kristus. Betul. Maka itu kesetiaan kita penting. Oh, salam balik, Steve, kepada Mami ya. Ini dia dalam kebenaran yang luar biasa. Ya. Apa pentingnya jadi mempelai Kristus? Oh, nggak main-main, saudara. Bagian terakhir ya, kita buka Wahyu 19. Wahyu 19. Ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Firman ini sering diucapkan. Ya, saudara, ayo kita jadi sahabat Yesus, terus naik lagi ya, jadi mempelainya. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dang, apa kabar? Senang sekali Papi kamu muncul, Dang. Kenapa berubah kok? Oke. Wahyu 19 ayat yang ke-16.
Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 19 ayat 16. Saudara, saya percaya semua kita, apalagi yang Pentakosta karismatik, itu enggak asing mendengar sebuah teriakan, sebuah slogan. Senang teriakan, Yesus Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Ayo 7 kali, wah lompat. Sering bukan? Saudara tahu enggak? Satu-satunya ayat yang memberitahu kita bahwa saudara dan saya itu berhak mengakui dia Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Itu cuma satu ayat di seluruh Alkitab. Yaitu Wahyu 19 ayat 16. Jadi yang suka teriak mengakui Yesus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Jangan lupa, ini ayatnya. Nah, pertanyaannya, kapan ini terjadi? Ayo kita lihat mulai ayat 6, Wahyu 19. Apa judulnya ayat 6, Wahyu 19? Ya, ayat 6. Ini hebat sekali. Ayat 6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Nah, perjamuan kawin anak domba. Wih, luar biasa. Nah, ini tingkat keempat itu di sini. Setelah anak, hamba, sahabat, dan mempelai Kristus. Ini di sini. Saudara, ternyata Yesus Kristus Tuhan akan dilantik menjadi Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Itu setelah dia bertemu mempelai perempuannya, yaitu gereja. Dan itulah kita yang dengan persyaratan tadi supaya jadi kudus, ya, setia, ya, tidak bercacat celah, ya, jadi kudus. Itu dia yang Tuhan ingin diampuni. Ini kenapa jadi begini? Maaf, ini ganti-ganti sendiri. Oke. Keren ya saudara kalau kita melihat fakta ini. Nah, sudah normal lagi. Jadi dia tidak akan punya pangkat Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan kalau dia tidak menemukan mempelainya. Saudara dan saya adalah calon-calon mempelai itu. Tapi sebelum sampai ke mempelai, kita harus jadi sahabatnya. Nah, kalau kita belajar sekarang ini dari 4 tingkat ini, anak, hamba, sahabat, dan mempelai. Maaf loh, jangan tersinggung, saya tidak menghakimi. Ternyata kebanyakan kita kelamaan jadi anak. Sampai lupa kalau kita sudah tua, jangan tersinggung. Kebanyakan di antara kita terlalu lama jadi hamba. Nggak pinter-pinter, nggak dewasa. Nah, kalau saya sebutkan kembali ke istilah semula tadi, ya, yang kita belajar Galatia 4 ayat 1 sampai 4 tadi. Enak loh jadi anak kecil itu, ada yang ngomong, ada yang jaga, ada yang nyuapin, ada yang nyiapin apa-apa. Enak bukan? Nah, ini masalahnya. Yang terlalu lama jadi anak, bertobat hari ini. Dan dari anak kita jadi hamba, jangan terlalu lama juga. Ayo kita naik jadi sahabat juga, jangan terlalu lama jadi sahabat. Cepat buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus supaya dia cepat menemukan mempelainya. Diproses lewat semua peristiwa dan kejadian. Ini luar biasa, saudara. Jadi Yesus akan jadi raja setelah dia bersatu dengan mempelainya. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Ayo. Maaf ya, habis ini saya harus keluar karena masih ada pelayanan nanti. Ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Nah, saudara, jangan diputus ya antara Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 dengan ayat 11 sampai 16 itu satu paket.
Ya, jangan dipisah dengan judul firman Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Tuhan. Nah ini loh, kita itu ada di ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Semua pasukan itu menunggangi kuda putih. Baca, bukan kuda-kuda putih. Kudanya cuma satu. Tapi pasukannya begitu banyak, nggak keberapa jumlahnya. Dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ayat yang ke-8. Siapa yang pakai lenan halus yang putih bersih? Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini pengantinnya. Oke, ayat 7 ya saya baca supaya nggak bingung. Marilah kita bersuka cita. Ayat 7 Wahyu 19. Dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Apa persiapan jadi pengantin? Sederhana. Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada pengantinnya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pasukan yang keluar bersama Kristus Raja segala Raja, naik kuda yang sama, itu ternyata saudara dan saya yang sudah siap teruji dan dianggap layak, disahkan untuk jadi mempelai Kristus. Itu ada di ayat 14. Dan semua pasukan dari surga ya, yang memakai kain lenan halus sama-sama Yesus. Nah dari situ saudara, pangkat raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Setelah dia menikah, dia bersatu dengan gerejanya, dengan tubuhnya. Aduh Tuhan. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, sudahlah jangan khotbah duit melulu. Ayo kita menyampaikan kebenaran yang benar ini. Selama Tuhan Yesus tidak memiliki otoritas raja segala raja dan Tuhan di antara segala Tuhan, dengarkan, maka setan tetap akan merajalela. Betul tak? Kita harus jadi mempelai Kristus. Saya ulangi. Amin. Selama saudara dan saya belum dilayakkan untuk menjadi mempelai Kristus, maka Tuhan Yesus belum punya otoritas menjadi rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Apa yang terjadi kalau dia tidak punya otoritas raja segala raja? Setan merajalela. Siapa yang mengikuti berita kriminal? Aduh sedih. Dalam minggu ini ada 3 kasus pembunuhan yang dimutilasi. Yang terakhir seorang suami karena jengkel dengan istrinya suka pinjam online. Hutang jadi banyak. Dibunuh. Saking jengkelnya dia potong-potong mayatnya. Dan dia itu penjual daging sapi. Kurang ajar setan. Bukan salah dia. Itu salah kita. Karena kita nggak mau cepat-cepat disempurnakan jadi mempelai Yesus. Dia jual daging istrinya ditawarkan ke tetangga dibilang daging sapi. Saudara, ngeri. Maka itu saya ulangi. Sebelum Tuhan Yesus punya pangkat dan otoritas raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, maka sampai kapanpun setan masih merajalela. Karena waktu nanti saudara diskusi sendiri. Nah, untuk menjadi raja, untuk menjadi mempelai Kristus, kita harus melewati menjadi sahabat. Untuk menjadi sahabat,
kita harus melewati dunia hamba. Jadi anak, naik lagi. Ayo mulai hari ini, saudara, kita hidup dalam kebenaran ini. Jadilah anak yang dewasa. Dan salah satu bukti kedewasaan adalah bisa diserai tanggung jawab. Nah, itulah sahabat Yesus. Diserai tanggung jawab. Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Boleh nggak, host, saya minta waktu dikit, mungkin ada 2 penanya saja. Ya, sebelum saya serahkan balik, ada yang mau tanya? Boleh Silakan. sekali, Pak Iya, oke, Daniel. terima kasih. Ada yang mau tanya? Kalau yang di Zoom Silakan boleh yang mau nulis bertanya. atau langsung bicara. Kalau di Ya, Facebook, bagi yang Instagram mau nulis. bertanya, tolong buka kamera ya. Jadi Pak Daniel tahu wajahnya seperti apa. Iya, siapa itu? Terima kasih. Kembali. Ada yang Pak tanya? Joko Markus akan bertanya. Silakan, sudah angkat tangan. Pak Joko Markus, silakan. Sahabat saya. Terima kasih Pastor, luar biasa memberkati. Persoalannya bahwa sebenarnya mempelai pria dan mempelai wanita itu sebenarnya sudah terjadi juga ya, pernikahannya dalam pengertian individu. Jadi kalau kita sebagai mempelai wanita siap, maka kita sudah menjadi mempelainya dan kita bisa mengalahkan setan. Ini kalau kita lihat kan banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang sudah melakukan peperangan-peperangan dan menang melawan setan-setan, baik itu di tingkat pribadi sampai ke tingkat komunitas dan kota sampai teritorial. Ini saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Nah, ini masalahnya. Kalau saudara baca Perjanjian Baru, ada istilah kooperat, ya, kesatuan. Tuhan tidak pernah memberi otoritas kepada seorang demi seorang supaya tidak sombong. Kenapa Tuhan Yesus berkata kalau kamu pergi menginjil harus 2-2 paling dikit? Karena kalau kita sendiri diserangnya gampang. Nah, jadi maaf ya Pak Joko Markus, itu tidak bisa dijadikan alasan. Sebab kalau cuma 1 orang kita yang bisa mengalahkan setan, nah setannya segitu banyak di dunia ini. Nah, Tuhan nggak puas. Dia maunya kita serentak. Oke, satu lagi. Ada? Silakan angkat tangan. Ya, yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram, belum ada yang nulis. Oke. Pak Freddy Jo tadi itu. Pak Freddy Jo, silakan. Oke, silakan. Silakan. Tidak, saya tadi angkat tangan kasih salam sama Papa Daniel. Oh, shalom. Joinet, gimana? Lama meninggal. Baik kalian ya. Oke. Ya. Jadi, ya. Memberkati luar biasa Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. 15. Iya, harus jadi sahabat. Amin. Ada pertanyaan dari Bapak Finish dari Nabire. Silakan Pak Finish. Kameranya dibuka please. Thank you. Nah, ini dia. Silakan. Terima kasih. Papi, tentang itu tadi penggunaan nama ini, ya kan selama ini kemungkinan atau mungkin selama ini banyak orang nggak ngerti, ya pokok pakai nama Yesus gitu kan. Tapi ada beberapa mereka yang juga menemukan jawaban atau kalau dia sebetulnya nggak ada bergumul ya, tapi kalau menurut orang umum kan bergumul. Pergumulannya itu bisa terjawab, tapi secara hidup hari-hari yang tadi Papi bilang, kalau orang itu belum dewasa, terus dia pakai nama Yesus, tapi ada juga yang bisa menjadi solusi. Itu bagaimana? Nggak apa-apa. Ya, berarti Tuhan menilai orang itu sudah dewasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Oke. Puji Tuhan. Ya, setengah jam lagi, 30 menit lagi, saudara mau gabung ya dengan Zoom pesat nanti ini yang Facebook, Instagram boleh lanjut. Ini ada ibadah di salah satu gereja di Jogja ini. Baik, saya kembalikan. Terima kasih Pak Gary, pemerintah Gary dan semua tim sahabat 7 Yesus. Terima kasih saya dapat penghargaan luar biasa dan semua kita ikut belajar hari ini.
Ayo cepatlah jadi dewasa dengan ketaatan yang mutlak, kesetiaan yang mutlak, supaya kita cepat diakui sebagai mempelai Kristus. Kalau kita Amin. menjadi anggota, menjadi satu tubuh Kristus, Ya. wih, setan itu kalah, dunia ini aman. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Papi. Terima Ya, kasih. maaf ya, saya harus Banyak. keluar karena siap-siap ini. Ya. Amin. Ya, terima Pada Ketemu kasih lagi untuk besok perkataan pagi jam Alexander. 9 pagi. WIB saya ada di Cirebon. Oke ya. Tuhan memberkati. Nah, Terima kasih. ya, saya Tuhan keluar Yesus dulu ya. memberkati kami Zoom semua. Ya, Instagram setengah jam lagi. Oke, Tuhan berkati semua. terima Lanjutkan kasih. aja sekarang di Zoom. Yang Zoom sahabat 7 ya, Indonesia silakan. Oke ya, Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Terima kasih Daniel. Ya, banyak. puji Tuhan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati. Saya sapa Amin. dulu Ibu Heni Marlina Mirulewan dari Ambon, Ibu Olga Mauk dari Kupang, Ibu April Laning dari Papua, Bapak Firman Sendrato dari Malang, Pak Joko Markus Jakarta. Ini dari Sydney nih plus 61. Bapak siapakah? Itu mic-nya bisa di-unmute? Unmute please. Tekan-tekan Pak. Jadi mic-nya bisa dengar suara Bapak. Bapak namanya siapa? Tinggalnya di Australia, di Sydney Di kah? Atau Australia, di Sydney. Kami tinggal di Sydney. Oke. Oh, Pak Ya, Samuel. Samuel Lauren. Oh, Pak Samuel Lawrence. Puji Tuhan. Ya, Ya, terima kasih Sydney. sudah hadir. Oh, that's good. Ya, Ibu Michelle, terima kasih Pak Samuel. Ada Pak Predijo, Pak Agus Mujiono, Jogja. Oh, Pak Agus. Loh, Pak Agus. Shalom. Ya, saya kenal Bapak lah. Orang Bapak waktu itu Agustus 2000 tahun lalu saya ada di STT Kadeshi. Ya, puji Tuhan. Ya, ketemu lagi. Yes. Puji Tuhan, Bapak Finis Nabire, Pak Agus Sutrisno, Pak David Richard, Ibu Cindy dari Sydney juga. Pak Samuel Lawrence ini ada Ibu Cindy Oh dari ya. Sydney. Pak Samuel, tolong ganti nama, please. 2020 juga tolong ganti nama. Acing. Acing dari Sydney. Oh, Bu Acing, ya Bu Acing juga dari Sydney. Jadi Sydney ada 3 orang. Jadi nanti mewakili untuk berdoa bagi Sydney, Australia. Pak Samuel, Pak Bu Acing, sama satu lagi siapa? Pak Samuel, Bu Acing, ya dari Sydney. Pak Ibu Cindy. Cindy. Ya, begitu. Bu Ibu Cindy Cindy. bertiga. Jadi sehati untuk berdoa bagi Australia. Tanggung jawab karena sudah ada di Australia. Pak Dwi Susanto, Pak PKL, Pak Barnabas Waras, Ibu Maria Agus, Ibu Lisa, Pak Agus Endarsa, Pak Paul dari Belanda, Pak Alfonso Purba, Pak Andreas, Ibu Vivin, Pak Yosep Bandung. Orang biasa ini adalah Bapak Darwan Tambunan di Bali tinggal. Makanya dia pakai baju Bali. Dia takut nanti dibilang bukan orang Bali karena namanya Pak Darwan Tambunan. Pak David, udah gitu Pak Joy atau Ibu Joy, Pak Andre, Pak Yoce Tubelaka, Pak Edi, Budianto BSD, Pak Ferdinand, RIC Ministry, Rooted in Christ Ministry. Puji Tuhan. Ibu Evelyn, Ibu Liani, Pak Christopher, Dr. Kabul, Budi Santoso, Jogja, Pak Henry, begitu Pak Irwan. Pak Irwan pasti Pak Irwan Setiawan ini. Puji Tuhan. Ya. Ya, jadi puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Dan Opa Andi Savero mana ya? Opa Andi Savero tadi sudah keluar Bapak, minta maaf. Sinse. Ya. Jadi minggu depan kita akan ada ibadah lagi dari Sahabat Uji Indonesia dimulai jam 3 siang WIB. Untuk Bapak Ibu nanti tolong tinggalkan nomor telepon sehingga nanti kami akan kirim flyersnya supaya bisa ikut bersama dengan kami. Demikian, dan kita akan sebenarnya kita mau masuk breakout room, tapi ada sedikit kendala, jadi kita akan masuk di dalam doa. Di dalam doa kita akan masuk. Yang pertama adalah ada Pak Samuel Lawrence, ada Pak Agus Mujiono, kenapa Dodi juga, puji Tuhan. Ada Ibu Cindy, ada Ibu Acing,
mereka bertiga akan buka mic. Bagi yang tidak doa, tutup mic-nya please. Mic-nya di mute. Mereka bertiga unmute ininya, apa namanya, mic-nya, dan mereka bertiga akan berdoa khusus untuk Sydney, Australia. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah yang dari Kupang, silakan berdoa untuk Kupang. Setelah selesai berdoa dari Sydney, tolong di mute, dan yang dari Kupang berdoa untuk daerah Kupang, untuk mereka unmute, mereka punya mic. Setelah doa begitu lagi tutup, dan yang lain bisa berdoa. Kita dukung dalam doa, dan nanti akan ditutup ibadah kita tepat 17.00 jam 5 sore WIB oleh Bapak Pendeta Maxen Mauk. Adakah? Oh, Pak Dodi nanti akan terima kasih kepada para sahabat sebelum doa penutup dan berkat. Doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Maxen Mauk. Oke, kalau begitu sekarang Bali ada yang mewakili, yang dari Bali berdoa. Jadi kita pertama Sydney, Australia. Yang kedua Belanda, kalau Pak Paul memungkinkan. Kalau ada lagi dari Belanda silakan doakan. Yang ketiga adalah Kupang. Setelah Kupang kita akan ke Bali. Setelah Bali kita akan ke Malang. Setelah Malang kita akan ke Papua. Habis ke Papua kita akan ke Jogja. Itu 7 dan Jogja dan oke. Itu dulu. Ya, silakan untuk dimulai doanya dari Sydney, Australia. Silakan. Pak Samuel. Ya, saya berdoa. Yes, please. Ya, Thank you. kami ucap syukur ya Bapak. Semua adalah kemurahan Tuhan. Kita bisa bertemu dalam Zoom. Adalah satu persekutuan yang indah. Sehingga kami mendapatkan berkat lewat Zoom ini. Firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Alexander sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Berkatilah pelayanan Bapak Alexander. Di mana dia berada, Tuhan beserta. Di mana dia berada, membawa berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Koden Alexander, supaya dia lebih dipakai Tuhan, lebih heran. Lebih banyak orang mendapat berkat olehnya. Kami ucap syukur. Terima kasih atas Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak belum doa untuk Sydney. Bapak maunya Sydney jadi seperti apa? Bapak silakan berdoa. Ya. Ya. Karena Bapak ditempatkan Tuhan di Sydney, Australia. Jadi tanggung jawab Bapak. Waktu Bapak ada di Australia, maka Australia aman. Nah, bagaimana? Apa yang Bapak mau dari Australia? Terima kasih. Baik. Kami doa untuk Sydney. Tuhan berkati kota Sydney. Kota Sydney adalah kota yang modern, tetapi banyak kejahatan-kejahatan dan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan Injil supaya dikabarkan, supaya Sydney menjadi kota yang dipenuh dengan sukacita karena Injil Tuhan masuk. Tuhan berkati supaya mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang betul-betul yang tumbuh ya, dan berbuah dan menjadi berkat buat bangsa dan dari Sydney sampai kepada ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Samuel. Tuhan Yesus memberkati Ibu Cindy dan juga Ibu Acing. Ya, puji Tuhan. Ada 3 dari Sydney, Australia yang menjadi pendoa bagi Australia. Ya, terutama Sydney. Terima kasih. Sekarang yang lainnya Pak Paul memungkinkan. Atau Ibu, kalau Pak Darwan tidak bisa karena sedang ibadah, Ibu Olga mewakili dari Kupang. Silakan. Kami bersyukur Bapa atas kasih setia dan anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami telah melakukan, mendengarkan firman-Mu, biar kami tetap menjadi sahabat-sahabat sejati-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia, khususnya di Kota Kupang, NTT dan Kota Kupang. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani, dan mereka melayani dengan hati yang benar-benar rela untuk pelayanan kepada
semua warga Nusa Tenggara Timur. Kiranya kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh jahat, roh-roh pentenun, roh-roh korupsi kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar namamu ditinggikan di NTT ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, biar kami berdoa, biar NTT penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah namamu kekal selamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Olga. Ibu Heni dari Rooted in Christ Ministry untuk Ambon. Bu Heni ada di Ambon. Silakan Ibu Heni mewakili Ambon untuk pilkada nanti. Oke, kalau misalnya Bu Heni masih ada pelayanan. Oke, Pak Firman Sendrato untuk Malang. Pak Firman ada di Malang, Kota Malang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Oli. Baik, kita sehati bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, ada waktu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu, bisa bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan bersama-sama Tuhan menaikkan doa syafaat kami pada saat ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami di sore hari ini. Bahwa kami adalah bukan hanya anak saja, tetapi kami juga kawan sekerja Allah. Bahkan kami juga adalah calon mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk masyarakat Batu Malang Raya dan sekitarnya. Semua generasi-generasi muda yang kami rindukan Tuhan untuk bisa menjangkau mereka lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami mohon tuntunan Romo yang kudus, kami sebagai anak-anak Allah, kami sebagai mempelai Kristus, kami bisa memberitakan Injil kepada mereka, supaya generasi muda kami Tuhan, jangan tersesat dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang membawa mereka menjauh dari kasih Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak, kami percaya doa yang kami naikkan untuk mahasiswa, pelajar, muda di Batu Malang Raya. Kami rindu Tuhan mereka dijangkau oleh pemberitaan Injil supaya mereka tetap setia hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Hendrato. Amin. Ya, berikutnya adalah Bapak Brahmana Sembiring, Bogor. Silakan Pak. Setelah itu Pak Agus Bujiono, Jogja. Terima kasih. Ya. Bapa, kami tetap datang kepadamu memberikan puji syukur kami Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Kesempatan pada sore hari ini kami sepakat menaikkan doa-doa kami yang sudah kami naikkan, dan kami terus berdoa kepadamu Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan agar turunlah belas kasihan-Mu, anugerah-Mu bagi bangsa kami Indonesia, kesejahteraan bangsa kami, terutama Tuhan kami yang tinggal di daerah Jawa Barat. Tuhan, mari Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu untuk Jawa Barat, dimenangkan untuk kerajaan surga. Dan biarlah semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, semua Tuhan kami boleh hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu dengan benar dan betul Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, bahwa kami ini adalah suratan yang dapat dibaca, sehingga orang lain melihat kami, orang lain boleh datang kepada Tuhan, dan juga banyak orang datang kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, agar hidup kami senantiasa dituntun dibimbing Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga kemanapun kami berada, kami dapat menjadi saksi-Mu, dan juga kami dapat bersama-sama, baik Tuhan, gereja aliran Pentakosta, aliran karismatik, Katolik, Protestan, sama-sama sehati kami menaikkan puji syukur kami bersama-sama memuji Tuhan, dan sama-sama kami melakukan amanat agung Tuhan, sehingga bangsa-bangsa, mulai anak-anak apapun Tuhan, sehingga orang dewasa, orang tua, semuanya Tuhan bersatu untuk datang kepada Tuhan, memuliakan besarkan nama Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Memberkati kami semua dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing Tuhan, dan pakai kami menjadi orang kepercayaan Tuhan, jadikan kami menjadi saksi-saksi yang hidup. Terima kasih Bapa surga buat kesehatan Tuhan, nama-Mu saja kami muliakan. Kau sudah memberkati kami semua pada sore hari ini. Kami memberikan pujian syukur hanya bagi-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kasih Pak Brahmana. Ya, Pak Agus silakan.
Bapa di surga, kami percaya bersama-sama kami mengarahkan iman kami di kota istimewa di kota Yogyakarta. Kami mengangkat hati kami ya Tuhan kepadamu, kiranya Kau turunkan belas kasihan-Mu bagi seluruh penduduk daerah istimewa Yogyakarta, agar terjadi hujan pertobatan, agar terjadi kuasa Allah dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sekolah tinggi teologi dan juga sekolah-sekolah umum yang ada di Yogyakarta. Biarlah sungguh Tuhan, kehadiran Tuhan di setiap kampus-kampus, dari anak-anak TK, SD, sampai mahasiswa. Kami menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar banyak orang terbuka iman dan rohaninya, hidup baru di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi di sekelilingnya. Kami berdoa secara khusus untuk para lansia di kota Jakarta Tuhan, agar sungguh-sungguh mereka menjadi saksi dan siap untuk menerima Kristus, siap untuk berjumpa dengan Tuhan di surga, dan boleh menikmati indahnya masa tua bersama dengan Tuhan dan masih bisa berkarya. Mereka mendapat penghargaan dan sukacita karena orang-orang atau menantu, anak, cucu melihat perubahan engkongnya, perubahan kakek neneknya yang hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesatuan roh para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Inilah waktunya Tuhan, tuaian besar terjadi di kota Yogyakarta. Rapatkan barisan iman dan pengharapan kami sebagai laskar-laskar pendoa di Indonesia ini untuk Yogyakarta. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya Ibu Michelle berdoa untuk Tangerang. Ibu Michelle. Ya, silakan. Shalom. Iya, Kak. Oh, lagi nyetir. Oke, Lagi nyetir jangan deh. gitu. Oke. Maaf ya. Iya, oke. Oke. Maaf, oke. Ya, selamat. Hati-hati. Pak PKL, tolong berdoa untuk Jakarta. Pak PKL, Pak ini Bakti Guntur Siregar, silakan untuk doa untuk Jakarta. Oke, tidak respon, baik. Pak David Richard dari daerah mana Pak David? Pak David dari Jakarta juga. Pak David. Oh, Jakarta. Oke, Pak David bisa tolong doakan Jakarta? Oke, Pak David tidak. Oke, Baik, Pak David baik. silakan Jakarta. Mari kita berdoa untuk Jakarta. Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa buat kota Jakarta. Biarlah Jakarta penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami angkat tangan kami buat Jakarta. Tuhan memberkati dan melindungi Jakarta. Tuhan menyinari, beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Jakarta, dan biar Jakarta penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kami terus berdoa sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami terus percaya bahwa bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta, dapat menjadi murid-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak David Richard. Puji Tuhan, dan doa yang terakhir adalah dari Ibu Evelyn. Ibu Evelyn Ferdinandus, tolong doakan besok pengumuman daripada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan, dan wakilnya Pak Gibran Raka untuk kabinet mereka. Biarlah hikmah dan marifat turun atas mereka untuk membentuk kabinet baru yang Oktober akan dilantik. Silakan. Silakan Bu Evelyn. Oke. Bu Evelyn. Atau Pak Edi Budianto dari BSD. Bisa tolong doakan? Untuk daerah mana, Bu? Untuk Presiden. Oh, untuk Presiden. Baik.
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta ke surga, kami mengucapkan terima kasih dapat dipersatukan dalam Zoom meeting ini, dan kami dikuatkan selalu ya Bapak dengan firman-Mu yang diberikan tadi oleh Bapak Koden ya. Terima kasih Bapak firman-Mu yang kami akan memperoleh rimanya ya Bapak. Dan kami berdoa untuk Presiden kami yang baru nanti Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Biarlah kedua beliau ini dapat memilih menteri-menterinya yang cocok dan tepat untuk Indonesia. Dan biarlah semua yang dipilihnya dapat memberikan toleransi kepada keagamaan di Indonesia. Jangan lagi ada intoleran di Indonesia. Biarlah para kepolisian dan TNI juga dapat memberikan pengamanan yang baik kepada pemerintah Indonesia yang baru. Demikian doain kami, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pak Edi Budianto. Ya, saya serahkan sekarang kepada Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah di ujung acara dan sebentar nanti kita akhiri. Kami khususnya dari Sahabat 7 Indonesia sangat berterima kasih. Sekitar 60-an kalau plus minus karena banyak keluar dan masuk juga teman-teman yang ikut dalam acara sore ini. Dan saya percaya sekali bahwa kita semua disatukan oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kita semua sedang berdiri buat bangsa dan negara kita pastinya. Saya sebagai sahabat 7, sebagaimana penjelasan tentang sahabat tadi. Dan saya percaya sekali bahwa kesempatan kita untuk berdoa secara khusus bersama-sama, saya yakin Bapak Ibu semua di tempat masing-masing ingin mendoakan kota Bapak Ibu masing-masing. Tapi saya percaya bahwa sekalipun teman-teman kita yang mewakili di dalam doa saat ini, saya sangat percaya bahwa Tuhan sangat berkenan atas doa-doa yang sudah kita naikkan. Dan juga khususnya bahwa Tuhan memang menyatukan kita untuk terus berdiri bagi bangsa kita Indonesia secara khusus. Dan kita mau menjadikan diri kita sebagai sahabat bagi bangsa kita. Saya berterima kasih sekali buat Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu yang mungkin secara mungkin ada banyak yang sudah mendengar tentang Sahabat 7 atau juga terkoneksi dari berbagai macam cara sehingga bisa ada dalam link ini bersama-sama. Kami berterima kasih. Khusus juga buat Pak Darwan yang mengkoordinasikan melalui link Pak Darwan, link Rumah Orang Biasa dari Bali. Acara ini disambungkan. Terima kasih banyak. Sehingga kita bisa jalan tanpa terjeda oleh apapun dan sampai selesai. Kami senang sekali ada beberapa teman-teman sahabat lama saya juga, ada Pak Agus Mujiono dan teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan kita juga akan ada dengan kami juga sudah mengundang beberapa hamba Tuhan senior juga yang ingin nantinya supaya mereka dapat berbagi tentang hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan buat kita menjadi sahabat bagi bangsa kita ya. Jadi ada beberapa nama yang kami sudah persiapkan. Mungkin minggu depan akan kita sebelumnya kami akan sampaikan karena mereka biasanya yang para senior ini sibuk sekali. Puji Tuhan tadi Pak Daniel sudah sampaikan kepada kita. Nanti ada Pak Pendeta juga Royan di Hotasuit juga yang akan menyampaikan juga pesan-pesan dan ada beberapa hamba Tuhan yang lain kami juga sedang persiapkan. Bapak Ibu sekali lagi, walaupun kita tidak sempat berdoa masing-masing di dalam room, biasanya kami membuat breakout room, sehingga kita bisa doa pribadi dan doa yang lain-lain. Tapi saya sangat percaya bahwa doa orang benar, kita semua sudah dibenarkan besar kuasanya. Amen. Dan Tuhan melihat kita, mengetahui setiap kerinduan kita untuk ada dan berdiri bagi bangsa kita. Sebelum saya serahkan untuk ditutup nanti, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat dari Amsal 21 ayat 1,
Di sana dikatakan bahwa hati raja itu seperti batang air di tangannya Tuhan. Seperti selang di tangan selang air di tangan pemadam kebakaran seperti itu, atau di tangan petani untuk menyalurkan air ke sawah-sawah. Jadi hati para penguasa kita, pemimpin kita, pemimpin bangsa kita, dari pemimpin legislatif, yudikatif, eksekutif, yang hari-hari ini kita terus doakan, Bapak Ibu, hati mereka itu seperti batang air. Jadi yang tetap berdaulat adalah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang akan mengalirkan. Kita harus percaya Indonesia akan memasuki tahun keemasannya, 2030, 2045, 100 tahun Indonesia. Kita menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin, Bapak Ibu. Karena itu saya ingin nyanyikan pujian ini, kredo kita, pengakuan kita, bahwa Yesus Tuhan kita berdaulat penuh atas bangsa ini. Haleluya. Engkaulah Engkaulah Raja atas bangsaku nyanyikan saudara. Engkaulah Engkaulah Raja berdaulat atas negeriku, berdaulat atas negeriku, berserah penuh, berdaulat atas Indonesia, berdaulat atas Indonesia, berserah. Amin, amin. Saya silakan Bu Oli. Ya, terima kasih Pak Dodi. Puji Tuhan bahwa kita semua diberkati. Kita percaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa tanggung jawab yang Tuhan berikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia dan juga yang berada di negara Belanda, Pak Paul, Pak Samuel Lawrence di Sydney, Australia, Ibu Cindy dan juga Ibu Acing juga bertanggung jawab untuk Australia, khususnya Sydney. Terima kasih setiap kita mendapat tanggung jawab untuk berdoa di mana Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan. Ya, baik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, sungguh luar biasa. Marilah kita menjadi sahabat yang saling menopang satu dengan yang lain, dan peduli satu dengan yang lain, dan bersahabat dengan yang pasti adalah bersahabat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Pendeta Maxon Andreas Mauk dari Kupang, dari GBI Petra Batu Plat Kupang akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan Bapak. Haleluya. Mari kita sehati dan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada kesempatan sore hari ini. Karena itu Bapak, kami berdoa secara khusus bagi Daniel Alexander dalam pelayanannya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Kami berdoa juga bagi manajemen Sahabat 7 Indonesia. Tuhan memberkati haleluya para pengurusnya, dan kami semua yang masih ada dalam link Zoom pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam segala tugas pelayanan dan pekerjaan kami. Sejak saat ini sampai minggu depan kami jumpa kembali dalam acara yang sama. Terima kasih Bapak. Kami sangat percaya bahwa kami sedang menanjak dari anak tangga yang satu kepada anak tangga yang lain. Semakin naik bukan turun. Dan pada akhirnya kami akan menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan karena itu kami siap untuk berpisah satu sama yang lain dari link Zoom ini. Untuk itu kiranya Tuhan, inilah kami sebagai biji mata-Mu. Kedangkanlah tangan-Mu dan memberkati kami sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian yang adalah
biji mata Tuhan. Marilah kita tadahkan tangan kita dan menerima segala berkat, damai, sukacita yang datang daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Dalam persekutuan rohnya yang kudus, tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Marilah dengan iman yang sungguh kita menerima segala berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Salam. Terima kasih Pak Pendeta. Salam untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Darwan. Terima kasih. Pak Darwan. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Terima Haleluya. kasih, Uli, Kiri dan semua. Pak Bakten, Pak Dodi, Pak Darwan, teman-teman semuanya. Firman. Ya. Pak Dodi sekarang di mana? Pak Dery, Agus, kayaknya di Tangerang, Pak Agus. Oh, Tangerang. Iya.